wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah temanya kisah ya. Kisah yaitu ini populer kisahnya ya. Qissatu Sa'labah bin Khatib radhiyallahu anhu. Jadi kisah Sa'labah bin Khatib. Saya hanya ulang saja ya, pertama ya, kita dengar ya kisahnya. Yurwa anna Sa'labah bin Khatib radhiyallahu anhu. Jadi dikisahkan itu Sa'labah bin Khatib adalah kana rujulan faqiran. Jadi Sa'labah ya, seorang sahabat Nabi yang hidup sederhana ya, faqiran, tapi miskin, fakir beliau. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatan Nabiyya, datang kepada Rasulullah nih Sa'labah ini ya, faqala, atas berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayarzuqani mala. Ya Rasulullah, ud'ullah, doakan kepada Allah, ya Allah, doakanlah kepada Allah, ayarzuqani mala, agar aku diberi kekayaan. Itu loh mengerti, ingin punya harta banyak lah, nggak main-main datangnya kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah mengiyakan, didoain, makbul itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar permintaan Sa'labah ini, Rasulullah lantas menasihati, bukan mengiyakan. Ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khair. Sedikit harta wahai Sa'labah, syukuri itu lebih baik. Min kasirin la tutikuhu ya, ketimbang kamu banyak harta tapi tidak mampu mensyukurinya, tidak mampu menunaikan haknya. Sudah, syukuri saja yang kamu ada sekarang gitu. Bukan mengiyakan permintaan Sa'labah, Rasulullah nasihati dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrah khair. Syukuri yang sedikit itu lebih baik daripada kamu banyak tak bisa dah menunaikan haknya, apa itu zakatnya dan sebagainya. Falam yazal Sa'labatu yulihu fit du'ai. Namun Sa'labah mohon terus, ya Rasul, tolong ya Rasulullah, mintakan sama Allah agar saya diamanati harta gitu. Falam yazal Sa'labatu yulihu fit du'a hatta da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena didesak terus sama Sa'labah ini, saya janji dari Rasul, kalau saya kaya, saya akan penuhi hak-haknya. Itu janji sama Rasulullah. Karena didesak terus, ya sudah, farazaqahullahu malan katsiran. Lantas Rasulullah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberinya kelapangan rezeki. Apa yang terjadi para jemaah? Allah Subhanahu wa taala lantas ya mengabulkan doa Rasulullah ini. Langsung wa kasurat ghanamuhu hatta kharaja ila atrafil Madinah. Itu kambing yang dikasih oleh Rasulullah itu berkembang biak, makin banyak ya. Wa kasurat ghanamuhu hatta kharaja ila atrafil Madinah. Kambing Sa'labah itu berkembang biak dengan sangat cepat. Akhirnya apa? Hingga ia menjadi orang kaya, Sa'labah ini.
Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fasyaholahu, singkat cerita, fasyaholahu maluhu ang sholatil jamaah. Tadinya itu waktu fakir rajin jamaah itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaholahu maluhu, sibuk mengurusi kambingnya itu, hartanya. Ya, pulang berangkat pagi, pulang maghrib, itu ngurusi kambingnya. Karena sibuk mengurus hartanya, ia mulai jarang sholat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya summa ang sholatil jum'ati, sholat Jumat itu biasanya rajin gitu loh ya, jadi jarang. Kenapa? Sibuk dengan hartanya yang sangat banyak itu. Yang doa siapa Bang Udin? Rasulullah, makbul itu, dikasih kekayaan bener. Sibuk dah ngurusi hartanya. Wa ba'uda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhirnya Sa'labah ini agak jauh dah dengan Rasulullah. Kenapa? Biasa bareng sholat jamaah sama Rasulullah, biasa sholat Jumat bersama Rasulullah. Jauh dah sekarang, jarang sih berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa? Singkat cerita kisah ini, falamma furiqatiz zakat, ya, ketika turun kewajiban zakat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-su'ata di jam'iha, mengutus petugas, ya, Rasulullah mengutus petugas karena perintah Allah, ya, kewajiban zakat itu untuk mengambil zakat dari kaum muslimin termasuk Sa'labah. Falamma atau Sa'labah qala, ketika sampai di rumah Sa'labah nih petugasnya, Sa'labah, kami datang atas perintah Rasulullah mengambil haknya zakat dari hartamu yang banyak itu. Apa jawaban Sa'labah? Tidak terduga, ya, oleh petugas ini. Jawaban Sa'labah menolak. Berkata apa dia? Qala falamma atau Sa'labata qala ma hazi illa jizyah ma ana bimuaddiha ma hazi illa jizyah. Ini mah seperti jizyah, ini pajak, ini bukan zakat, ini mah ini pajak, ini jizyah gitu. Alasannya gitu, pemalakan lah kurang lebih gitu. Ma'ana du'atiha, saya nggak mau. Dia nggak ingat dulu dia pernah berjanji, ya Rasul, kalau saya diamanati harta akan saya tunaikan hak-haknya ya Rasul. Ya, ketika petugas ini datang atas perintah Rasulullah kewajiban zakat, justru Sa'labah lupa dengan ucapannya itu, malah mengatakan ma hadhi illa jizyah, ini mah jizyah, pajak nih, pemalakan gitu. Ma'ana bi'awdiha, saya tidak mau, nggak mau saya. Nah, falamma balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan syadidan. Tak lama kemudian ini petugas ini lapor dah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, Sa'labah menolak ya Rasul. Lantas Rasulullah dengan merenung, khazina husnan syadidan, aduh Sa'labah, kasihan kamu itu. Rasulullah sedih. Dia dulu janji akan menunaikan hak-haknya kalau menjadi orang yang kaya, tapi setelah jadi orang kaya justru terbalik. Itu orang tuh kalau diamanati harta, hati-hati makanya itu. Syukuri yang ada. Terkadang begitu tuh Bang Udin. Janji sama Rasulullah, inilah itulah. Ketika ditunaikan permintaannya itu, janjinya lupa dah.
malah menolak. Singkat cerita, summa nadima Sa'labatu, nyesel dah. Ya singkat cerita ini nyesel nih Sa'labah, mungkin hartanya kok makin berkurang, nggak kayak kemarin gitu. Setelah penolakannya itu, harta Sa'labah ini makin berkurang, makin nurun, nyesel dah deh Rasul Sa'labah ini. Summa nadima Sa'labah faja'a bi zakati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas si Sa'labah ini langsung dia datang ke Rasulullah mau memberikan hak-haknya itu, zakatnya itu. Apa jawaban Rasulullah? Faqala lah, Rasulullah menjawab ya pada Sa'labah ini, innallaha mana'ani an aqbala minka. Wahai Sa'labah, saya ini disuruh oleh Allah untuk tidak menerima zakatmu. Artinya apa di sini? Terlambat, penyesalan yang terlambat. Innallaha mana'ani an aqbala minka. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima darimu wahai Sa'labah. Giliran sudah turun, hartanya menurun, baru dah sadar. Masih zakat sama Rasulullah dulu waktu jaya-jayanya, menolak dia, lupa dengan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Allah ya mewahyukan kepada beliau, sudah nggak usah diterima zakatnya dari Sa'labah itu yang nggak ikhlas. Summa ada Abu Bakrin, kemudian Rasulullah wafat, sampai akhirnya nih Sa'labah datang kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman radhiyallahu anhum, falam tuqbal minhu hatta mata. Namun apa? Sahabat Rasulullah pun tidak mau menerima apapun yang dari Sa'labah ini. Giliran sudah mulai miskin baru menyadarinya. Tapi begitu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ya apa? Kisah ini agak mirip ya dengan ayat At-Taubah 75-77 yang artinya di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, jika Allah memberi kami karunia-Nya, pasti kami akan bersedekah dan menjadi orang soleh gitu. Tetapi ketika Allah memberi karunia-Nya, mereka kikir dan berpaling. Maka Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka. Ini mirip ya, menyindir akan Sa'labah ini. Ketika fakir, miskin, janjinya macam-macam pada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah mendoakan kepada Allah, Sa'labah jadi orang punyalah harta, lupa dia janjinya. Ini Taubah, ayat surat Taubah 75-77. Di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, jika Allah memberi kami karunia-Nya, pasti kami akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Tetapi ketika Allah memberi karunia-Nya, mereka kikir dan berpaling. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang harus kita ambil hikmahnya. Apa? Innal mala fitnatun idza lam yushab bisyukri wa ta'ah. Harta bisa menjadi ujian iman, bukan tanda kemuliaan. Artinya orang yang berharta tidak tentu dia mulia. Artinya apa? Harta itu justru menjadi ujian keimanan kita. Ketika kita tidak bersyukur ya, tidak menepati, tidak memberikan hak harta itu, zakatlah dan sebagainya, justru akan menjadi musibah untuk kita. Yang kedua, al-wafa'u bil ahdi ma Allah wajib. Janji kepada Allah harus ditepati. Ya Bang Udin? Bang Udin janji kepada Allah, ya Allah, seandainya cucu saya, anak saya kaya, saya akan puasa 7 hari. Anaknya kaya nih, cari harta gampang, rezeki gampang, tepati itu 7 hari itu, hati-hati.
Al-wafa'u bil ahdi ma Allah wajib. Janji kepada Allah harus ditepati, terutama dalam urusan ibadah dan zakat. Yang ketiga, hubbud dunya qad yub'idu 'anil akhirah. Terkadang kesibukan dunia, sibuk cari harta, capek lelah, itu bisa melalaikan akhirat jika tidak dikendalikan. Yang terakhir, yang keempat apa? Az-zakatu tuhratul lil mali wan nafsi. Zakat itu akan menjadi pembersih, pencuci dari harta dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semua anak keturunannya soleh dan soleh. Ketika Allah amanatkan harta menjadi orang yang punya, ingat dengan orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.